Sebagai tindakan penanganan dan pengendalian antrak yang sedang terjadi di Gunung Kidul, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan pengendalian antrak ke Kabupaten Gunung Kidul senilai Rp631 juta. Bantuan yang diterima oleh Kabupaten Gunung Kidul sendiri berupa obat, disinfektan, sarana prasarana, serta vaksin antrak sebanyak 11.017 dosis untuk Kabupaten Gunung Kidul, 12.667 dosis untuk DIY, dan 37.133 dosis untuk buffer stok PPVET Wates. Menanggapi penanganan antrak di Gunung Kidul, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan sudah cukup baik. Beliau juga menambahkan, dengan penanganan yang cukup aktif, antrak dapat ditekan dengan cepat. Ya, antraks memang ini panjang banget. Nggak ada antraks. Sepanjang saya gubernur 15 tahun selalu antraks. Sedikit-sedikit. Nggak masif. Nah, kalau begitu, ya ini harus di-handle dengan yang pertama. Ada agenda SOS. Kalau ada antraks, gimana itu? Ya, kalau mati, kebumikan dalam-dalam dan bakar selesai. Kemudian yang ada di sekitar situ isolasi sampai dengan dilakukan memang vaksinasi yang masif. Tidak boleh dalam radius 200 meter di situ ada hal yang kita termasuk ini. Karena antraks itu sampai 50 tahun masih ada di spora apa namanya itu. Bupati Gunung Kidul pun atas nama masyarakat mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh kementerian kepada pemerintah daerah. Namun demikian, kalau kita melihat di lapangan saat sekarang tidak ada masalah, Bapak. Dan kemudian juga saya sampaikan kepada para yang mengedukasi ke masyarakat itu tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Sering saya katakan, kalau kita sudah panik, kalau kita sudah khawatir, itu kekalahan kita. Setengah kekalahan kita itu karena panik, ya, karena takut, karena khawatir dan sebagainya. Tetapi optimisme, sering saya katakan, optimisme ini yang membangun sebuah kekuatan kita. Sehingga pada akhirnya, juga seperti saat sekarang ini sudah adil dan terkendali Bapak Menteri. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang saat ini diberikan kepada pemerintah daerah dan kementerian. Sekali lagi atas pemerintah juga masyarakat mengucapkan terima kasih Bapak. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Taman Budaya Gunung Kidul pada hari Kamis 13 Juli 2023. Tapi antraks itu setiap tahun ada dan tidak pernah bisa hilang karena dia bisa berada di tanah melakukan spora dalam tanah itu bertahun-tahun, konon sampai 50 tahun juga ada. Tapi penanganan yang cukup apik membuat katakanlah antraks di Indonesia ini saat ini tidak separah yang katakanlah tadi PMK kemarin separah itu. Dengan penanganan cepat ini bisa lakukan. Satu hal yang memang agak mengejutkan kita karena terkontaminasi pada manusia kan, dan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, dari deteksi yang ada di Kementan hanya ada terjadi di Gunung Kidul. Nah, kalau begitu, memang langkah selanjutnya ada 3 agenda yang kita coba pasang di semua daerah. Sekarang kalau ada antraks ada agenda SOS namanya, penanganan darurat. Salah satu penanganan darurat itu hewan yang kena antraks tidak boleh disentuh apa-apa lagi, langsung dikuburkan, dibakar dan dikubur. Dibakar dan dikubur. Jangan lagi ada yang bongkar. Karena kalau sudah dibakar kita berharap virus-virus itu akan mati di situ dan kemudian ditimbun dengan cukup dalam. Yang kedua, memang di daerah sekitar, biasanya kalau antraks itu dia main di sekitar daerah itu. 200 meter dari sana memang isolasi penuh dulu. Dan seperti itu dijaga oleh puskeswan kita. Protap-protap di puskeswan termasuk dokter-dokter kesehatan yang ada di setiap kabupaten itu punya protap. Ini yang harus main. Kemarin ini ya seperti informasi Pak Bupati, memang ada sedikit
ya katakanlah kontraksi yang di luar dugaan kita bahwa antrak masih bisa digali, kemudian dagingnya ya akhirnya mungkin quote and quote dikonsumsi dan jadi persoalan. Tetapi ini menjadi warning yang artinya kita tidak boleh abaikan. Ini sudah warning dan memang saya sependapat tidak di KLB-kan secara nasional. Kalau ini sudah dalam kendali Pak Bupati di sini, berarti sudah tidak KLB. Ya, bukan kejadian luar biasa, tapi penanganannya yang harus intensif. Gunung Kidul adalah sumber ternak. Oleh karena ini harus tetap berlangsung dengan baik. Nah, caranya adalah tadi Pak Bupati sudah mengatakan RPH harus diperbaiki dan lain-lain. Ayo, itu bentuk-bentuk permanen yang kemudian ya rutinitas sekarang ini dalam kondisi cuaca yang seperti ini, panas begini, salah satu permanen sistem adalah setiap minggu ada gugus tugas yang dikawal oleh dokter kesehatan melakukan penjagaan. Ada hal yang menarik di Gunung Kidul, keterlibatan TNI dan Polri dalam ikut melakukan vaksinasi secara masif. Ini sangat mengembirakan. Saya kira saya percaya diri bahwa hari ini Pak Bupati sudah memberikan saya keyakinan. Dan ini pesan Bapak Presiden kepada saya untuk betul-betul memperhatikan Gunung Kidul, memperhatikan Jawa Tengah, karena sumber-sumber pangan kita salah satu wilayah yang harus kita tidak boleh abai dikit pun untuk mempersiapkan adalah di Jawa Tengah. Vaksinnya aja harus diperkuat karena memang cuma dengan divaksin kita bisa kendali. Hadir juga dalam acara Dirjen Kementerian, Wakil Bupati Gunung Kidul, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Insinyur Sugeng Purwanto, Forkopimda, serta pihak terkait lainnya. Demikian, Dak Sinarga TV mengabarkan.